TV. Tansah kawula hormati para rawuh nggih punika saking Wisma Malang, wabil khusus Bapak Rektor Profesor Masyukuri lan ugi sedanten penderek-penderekipun ingkang tanpa mengurangi raos hormat boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Mugi-mugi lan mugi-mugi mawon anggenipun lempak lelenggahan sareng bertemu bersama bersilaturahim di bulan yang suci ini oleh Allah betul-betul dijadikan majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul silaturahim yang mubarakan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya selaku khotim, selaku pelayan Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, pertama-tama mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum datang panjenenganipun Bapak Profesor Masyukuri beserta rombongan. Kawula boten saged matur ingkang kawathah namung wareng pikantuk tamu kehormatan. Mugi-mugi estu-estu kerawanipun panjenengan sami mubarokan dhateng ma'had menika. Mugi-mugi silaturahim ini merupakan awal menjadi silah-silah yang lain, dunya wa ukhran ila dukhulil jannah. Amin Allahumma amin. Panjenengan semuanya di siang ini boten berhadapan dengan thalabul ilmi, tapi muallim saking Yunisma. Nah, monggo mangke dipun serap berkahipun, dipun cari pengetahuanipun, dipun cari bagaimana panjenengan menika mengelola pendidikan. Itu adalah satu pengalaman yang luar biasa di siang ini untuk panjenengan thalabul ilmi. Kula kinten mekaten ingkang saged kawula sampai akan sepindah malih atas nami khotim Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah. Matur sembah nuwun ingkang sakathah-kathahipun remen sanget mangke kula umpami purun buka sambil terong ten mriki remen kula bareng ngenteni magrib nyambel terong diebleki bareng ning dhuwur bancik. Insyaallah profesor mboten nate ngoten niku. Mekaten ingkang saged kawula matur, mugi-mugi suasana kekeluargaan yang akrab menika estu-estu saged mubarakah wabil khusus di bulan Ramadan ini. Akhir qauli afa minkum wallahu muwaffiq ila aqrabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Ki Haji Munawar Zuhri, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengasuh dan mengembangkan pondok pesantren Darul Falah. Kita bersyukur, maka syukur kami silaturahmi sekarang. Berkunjung ke pondok-pondok, terus terang kami dulu juga dari pesantren, Kiai. Pesantren itu memiliki sebuah keberkahan. Pesantren itu. Keberkahan bukan bermuara dari riyadhah seorang santri semata-mata, tapi keberkahan dari doa-doa para masyayikh, para kiai, asatid wal asatidah itu selalu mendoakan kepada para santrinya. Apalagi di pesantren itu hidup dengan sederhana, hidup mandiri, hidup sederhana, saling membantu satu sama lain, dan bibirnya ini selalu dihiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Iya ndak para santri? Nah, enggak, ini santri ya. Jadi bibirnya ini selalu dihiasi dengan kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat istighfar, kalimat tahlil, selalu dihiasi dengan itu, karena itu para santri. Kalau sudah bibir kita itu dihiasi dengan itu, surga Allah yang akan menjamin kita semuanya. Al-jannatu mustaqatun, surga itu merindukan itu, merindukan santri-santri yang makannya dengan makan terong-terong tadi itu. Nyun sewu ya, ini yang di depan ini ya, sukanya dulu mecel terong itu ya, terus dimakan dalam satu lemper itu bersama-sama, termasuk sebelahnya Ye Zuhri itu teman saya Pak Badat Muwahhid, satu kamar, masaknya sampai apa istilahnya ngetim pada saat itu ya, ngetim, kemudian ada intipnya dikasih air seperti air zam-zam diminum, barokahnya ya. Nasinya ditumplek di talam itu, kemudian sayur itu macam-macam ya, ada tewel ya, ada namanya terong ya, ada daun luntas, ada ikan asin, ditumplek jadi satu, kita buat sambal sendiri, yang penting masak, setelah masak dimakan sama-sama seperti makan di restoran besar. Itu semangatnya santri, dan itu saya rasakan, yang seperti Anda rasakan sekarang. Tapi bisa jadi Anda sekarang tidak seperti saya, masak sendiri, dimasakkan oleh mak-mak, itu enak. Dulu masak sendiri, sekarang enggak. Di hadapan saya adalah para santri-santri manja sekalian yang dirahmati oleh Allah. Manja, enggak ada yang tangannya itu kotor, itu enggak ada, bersih-bersih. Coba laki-laki dengan perempuan. Dulu santri itu yang namanya kuku itu hitam-hitam. Kira-kira juga termasuk yai kira-kira ya. Hitam-hitam dulu itu. Bahkan belum lagi ada anak yang nakal. Anak yang nakal malam-malam masak sandal jepit itu dirisi kecil-kecil dimasukkan di dalam sayur. Teman-teman mengatakan apalagi lampu pas padam, enak kan itu dagingnya gitu. Termasuk saya yang makan seperti itu, Kiai, karena ada teman yang begitu usil saat itu. Jadi makan sandal pula itu, diguntingi kecil-kecil gitu ya, saking nakalnya santri itu. Tapi santri sekarang tidak ada yang seperti itu, karena akhlaknya sudah terpuji. Jadi dulu itu ya, itulah nakalnya santri seperti itu. Nah, kita bersyukur pada Allah karena
kalau sudah melekat sebagai seorang santri, sampai kapanpun kita sebagai santri. Tidak ada istilahnya mantan santri. Enggak ada. Jadi enggak ada alumni santri itu, enggak ada. Yang ada adalah alumni sekolah menengah A. Masa ada nanti mantan alumni santri itu? Enggak ada. Sampai sekarang ini kita sebagai santri. Nah kalau saya dengan Pak Badat, Pak Muslim ini enggak santri, kira-kira juga enggak ke pondok begini. Karena santri tadi itu. Maka ada kedekatan ideologi, ada kedekatan visi, ada kedekatan misi. Dalam rangka untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan santri memiliki satu kemampuan yang luar biasa, perannya untuk menjaga maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah itu? Di antaranya adalah hibduddin, menjaga agama. Tugas anak-anak sekalian ini menjaga agama. Agama Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam lidzalimin, bukan. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Islam begitu toleran di tengah-tengah perbedaan. Islam begitu toleran terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Islam begitu toleran terhadap berbagai macam etnis, suku, agama, dan lain sebagainya. Itu Islam. Tidak ada kemudian Islam itu mewajibkan dan menyuruh untuk bunuh diri. Enggak ada. Enggak ada. Justru malah kita diperintahkan untuk menjaga diri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diminta untuk menjaga diri sendiri. Tidak diperintahkan untuk bunuh diri. Itu Islam. Islam damai. Islam itu toleran terhadap perbedaan. Islam itu harmoni. Maka hibduddin di sini, ini tugasnya para santri yang nanti ketika keluar dari pondok pesantren ini, anak-anak menjadi duta-duta dari Darul Falah. Tepuk tangan untuk Darul Falah. Siapa yang akan dibanggakan oleh kiai? Yang akan dibanggakan oleh kiai adalah alumni-alumni yang menjadi duta-duta di tengah-tengah masyarakat. Nggih mboten? Alumninya bisa menorehkan satu prestasi, jadi dokter lulusan Unisma. Wah, mantap. Jadi dokter lulusan Unisma, fakultas kedokteran terbaik se-Indonesia. Negeri dan swasta, terbaik se-Indonesia. Ini tahadus binikmah ya. Jadi kita bersyukurlah, anak-anak sekalian berada di pesantren. Ini berarti Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan hidayah pada anak-anak sekalian memilih pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dipilihnya. Kita bersyukur. Karena di pesantren ini spiritualitasnya tinggi. Satu kekuatan yang sangat dahsyat, bukan semata-mata intelektualitas dan rasionalitas, tetapi spiritualitas menjadi salah satu kunci hebatnya manusia. Maka siapa di antara kiai yang tidak didekati oleh para tokoh-tokoh? Siapa coba? Enggak ada. Hampir menjadi magnet. Dan namanya kiai enggak ada SK. Yang meng-SK itu adalah masyarakat, tetapi SK-nya adalah bil lisan, secara lisan, bil qalbi, dengan hati. Itu adalah SK-nya kiai. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk
kampus Unisma. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Yai Zuhri ini wajahnya bersinar, yaitu karena banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan ya kedua orang tua Anda, masyarakat, santri, ya orang banyak itu. Karena kalau sudah pesantren itu milik umat, seakan-akan begitu. Walaupun di situ ada khotimahnya, ya ini pelayan, betul. Saya mengiyakan, naam, ya kiai itu pelayan para santri, pelayan orang tua, pelayan dari asatid wal asatidah, itu kiai. Nah, yang kita harapkan untuk bisa menjaga agama, termasuk juga Al-Quran, mudah-mudahan di sini ada tahfidz ya, alhamdulillah. Tahfidzul Quran itu menjaga agama di situ, menjaga kitab suci. Jadi hibduddin yang bisa menjaga agama adalah alumni pesantren. Ini elek-elek begini dulu juga pernah mondok di pesantren Tebuireng gitu ya. Di Jombang dulu sama Pak Badat juga pesantren Langitan itu. Pesantren sebelah Jombang. Ya suka main-main lah di pesantren itu, tidak terasa bisa baca kitab kuning atau tidak, dapat ilmu atau tidak. Alhamdulillah pulang itu berkah. Berkah itu artinya ya bertambahnya kebaikan, bertambahnya kenikmatan, bertambahnya kebahagiaan. Itu berkah namanya. Yang kedua, saya singkat-singkat karena waktunya juga terbatas. Kedua adalah hifdzul akli. Ini pesantren menjaga akal manusia supaya apa? Tidak liar ini akal ini, tidak suka mengkafirkan orang tua. Ada nggak pendidikan yang anaknya kembali ke rumah mengkafirkan orang tua? Pernah dengar? Oh belum. Mudah-mudahan anakku semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dari Irak, mereka dari Syria, yang pusatnya ISIS, seperti angin masuk ke dalam sini, semilir ISISnya. Jadi Irak, Suriah itu di sana itu mendidik orang-orang radikal, ekstrem kanan, yang agama dibuat begitu sempit. Bukan rahmat, tetapi agama ini justru milik kelompok, seakan-akan begitu. Kalau bukan kelompoknya, kafir. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak mengenal akan itu. Itu karena apa? Sudah dicuci otaknya mereka. Sampai mengkafirkan orang tuanya karena orang tuanya pahamnya tidak sama dengan mereka. Naudzubillah min. Anak-anak sekalian pulang kira-kira begitu tawaduk tunduk kepada orang tua atau mau mengkafirkan? Patuh dan tunduk apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua. Saya tadi di pondok pesantren Miftahul Ulum, saya mendengar dari kiai, ada putranya seorang kiai belajar di Mesir. Pulang menjadi anak radikal, sampai bertentangan pola pikirnya dengan kedua orang tuanya, yang sebetulnya dia diharapkan untuk bisa melanjutkan perjuangan di pesantren itu. Akhirnya dia kembali lagi ke Mesir. Karena apa? Dia sudah dicuci otaknya dengan pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Darul Falah mempersiapkan anak-anak yang memiliki sikap-sikap harmoni di tengah-tengah perbedaan.
sikap toleran di tengah-tengah keberagaman, dan suka mengambil jalan tengah di ketika ada masalah. Hibdul akli, akal ini betul-betul harus dijaga. Jangan sampai kemudian setiap kita ikra, setiap kita membaca, ini mengarah kepada melindungi manusia atau tidak ya. Kalau nggak melindungi manusia, wah bacaan ini mesti keliru ini. Pasti keliru. Jangan langsung diteruskan ini. Letakkan itu. Kok bisa begini, kenapa? Maka ketika anak-anak sekalian ikra, maka pertanyaannya adalah why, mengapa? Ikra, why, mengapa? Selalu begitu. Nah, Unisma pula juga berusaha seperti di pondok pesantren, karena memang Unisma didirikan oleh para masyayikh, para kiai, dan sekaligus juga ada pesantren yang itu melanjutkan dari pesantren-pesantren yang ada di daerah-daerah. Ini bagian dari visi tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah hibdun nafsi, menjaga diri kita, menjaga pribadi kita. Kullukum la'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, masing-masing kita ini pemimpin. Diri kita adalah pemimpin. Maka kita harus mendrive diri kita. Kita harus mengendalikan diri kita. Ini benar apa salah ya? Wah, sehari tadi itu saya tidur berapa jam ya? Itu mesti dipikir. Walau kalau tidurnya itu sampai 8 jam, maka tidak akan produktif saya. Satu hari, satu malam tidur saya ya cukup 4 jam saja. Kuat? 4 jam saja. Ayo, kuat enggak 4 jam saja? Ini bagian dari riyadhah. 4 jam. Tapi lainnya untuk zikir. Lainnya untuk belajar. Anak-anak sekalian di malam hari diajari untuk qiyamul lail. Kalau puasa jelas puasa semuanya kecuali yang sedang udzur. Di lain bulan puasa selalu puasa Senin Kemis karena Pak Riyadhah, bukan karena kirimannya yang terlambat. Pengalaman ini dulu kalau kirimannya terlambat mesti puasa. Itu. Tapi innama yub'asun nasu ala niyatihim, bangkitkan dari niatnya. Kalau niatnya bagus, memang lillah karena Allah, kenapa tidak? Orang kadangkala itu terjepit, baru riyadhah di situ itu. Coba, kalau ada masalah, baca Qur'annya begitu kencang. Enggak ada masalah, wah santai-santai aja, gitu ya. Hibdun nafsi, kita menjaga diri kita agar supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetap kita lindungi diri kita. Untuk melindungi diri kita apa? Ya sekarang ini, belajar, 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 dan belajar. Yang keempat adalah hibdun nasbi, menjaga keluarga. Para santri, ini adalah calon-calon ayah dan calon-calon ibu. Ya enggak? Siapa yang enggak? Calon-calon abi dan calon-calon umi. Ya enggak? Nah, wah calon umi. Itu bagian dari apa? Sunnah Rasul. Kenapa kita harus malu? Tapi jangan dulu sekarang. Jangan mikir dulu. Tekadnya sekarang, andaikan saya disiapkan lahan oleh orang tua saya untuk bertanam, seandainya orang tua saya menyiapkan mobil untuk kendaraan saya diperintahkan untuk menanam dan bercocok tanam di rumah. Dibanding dengan dia siapkan dengan harta benda untuk saya kuliah, ngambil yang mana? Menanam atau kuliah? Menanam atau kuliah? Loh, jawabannya malu-malu, menanam atau kuliah? Laki-laki, menanam atau kuliah?
menanam ilmu. Kalau saya bilang, saya ambil kedua-duanya, menanam ilmu melalui kuliah, itu baru anak cerdas. Tapi kalau menanam saja, kuliah, apa menanam? Kuliah, ini masih belum cerdas. Nanti setelah ini Prof, saya akan cerdas, gitu ya. Semakin orang itu banyak pengetahuan, semakin orang banyak pengalaman, semakin orang itu banyak pemahaman, muncul imajinasi, muncul inspirasi, muncul kreativitas, muncul inovasi, muncul produktivitas. Semakin mereka banyak pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman. Maka para santri, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jadi kunci utama dalam belajar. Mumpung jadi santri. Hibdun nasbi. Saudara mempersiapkan mulai sekarang, pasti yang namanya orang hebat dijadikan rebutan oleh calon-calon siapa? Calon ibu, calon mertua. Calon-calon mertua. Kalau ada anak hebat, akhlaknya bagus, belum nikah sudah kaya dulu, waduh, moralitasnya juga bagus, intelektualitasnya bagus, siapa yang tidak mendambakan? Hampir calon-calon mertua mendambakan. Ini sudah dimulai dulu dari sekarang ini. Darul Falah yang gembleng saudara. Ini Yai, saya katakan, kalau mondok hanya 3 tahun kurang Yai. Paling enggak yang MTS sampai ke aliyah. Baru nanti matang, gitu ya, matang. Tapi kalau yang sudah aliyah, kan nggak bisa dikembalikan lagi mulai kelas 1 lagi. Ya ke perguruan tinggi kan ya. Ya, perguruan tingginya monggo nanti. Pak mau ke Unisma silakan. Yang terakhir. Hibdul mal. Menjaga harta benda kita. Harta benda itu ya bukan sekedar tekstual harta. Ya termasuk istri, termasuk anak, termasuk keluarga, seluruh aset bisa menjaga dengan baik dengan syariat agama. Itu dari mana? Dari pesantren yang bisa itu. Maka talent-talent pesantren ini adalah talent-talent yang unggul, yang multi kompetensi. Bukan satu kompetensi, tapi multi kompetensi. Anda boleh mengambil jurusan apapun, tapi Anda memiliki kompetensi-kompetensi yang lain. Itulah pesantren. Maka kita merasakan betul kemandirian dibangun dari pesantren, kesederhanaan dibangun dari pesantren, ya. Kemudian keadilan dibangun dari pesantren, tanggung jawab dibangun dari pesantren, tanggung jawab agama dibangun dari pesantren, tanggung jawab pribadi ditanggung dari pesantren. Sungguh pesantren multi komplek yang akan menghasilkan orang-orang hebat.